Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baharudin, CGP Angkatan 2 Kota Makassar, guru dari UPT SPF SD Negeri Mangkurat 5, Kota Makassar. Kali ini saya akan melakukan praktek coaching bersama rekan sejawat saya yang bernama Pak Guru Ruslan, guru dari UPT SPF SD Negeri Mangkurat 5. Berikut praktek coachingnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, mohon izin kegiatan diskusi kali ini saya rekam ya Ustaz, karena ini untuk hanya kebutuhan memenuhi tugas di LMS pada program pendidikan guru penggerak. Jadi ini ceritanya, perekaman ini yang mengetahui cukup saya, kita dengan fasilitator. Jadi tidak disebar kemana-mana Ustaz. Ya, siap. Ya. Terima kasih Tuan Guru. Begini Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sebelumnya ini Tuan Guru mohon dimaafkan karena mengganggu waktu istirahatnya Pak Guru. Karena saya ada perlu sedikit untuk Pak Guru, saya ingin dibantu sedikit karena saya butuh bantuan kalau bisa Pak Guru. Oh iya, tidak apa-apa Ustaz. Justru saya senang mendengar itu Ustaz. Mungkin ada yang bisa saya bantu. Kira-kira apa itu Ustaz? Begini Pak Guru, kebetulan ini ketika saya mengajar ini Pak Guru, banyak sekali hal-hal yang saya hadapi saat ini jika saya mengajar secara online Pak Guru. Jadi saya mohon dibantu kira-kira solusi apa yang bisa saya tempuh agar pembelajaran saya ini bisa seperti yang ada di kelas-kelas yang lain Pak Guru. Saya mohon dibantu. Begitu. Oh, seperti itu di Ustaz. Kebetulan hari ini Ustaz saya juga lagi santai-santai karena pekerjaan ceritanya sudah beres semua. Terus ini Ustaz, kira-kira apa yang bisa saya bantukan ini? Ya, begini Pak Guru. Saya melihat ketika saya mengajar begitu-begitu Ji. Padahal saya ingin mau ketika saya mengajar bagaimana caranya itu agar murid bisa tertarik atau paling tidak bisa seperti rekan-rekan guru yang lain yang ada di sekolah Tuan Guru. Kira-kira solusinya bagaimana? Bagus itu Ustaz, ide yang bagus itu Ustaz. Saya senang mendengarnya karena jarang-jarang guru berpikir seperti itu ketika menemukan suatu permasalahan. Jadi begini Ustaz, jadi intinya ini diskusi siang hari ini sebenarnya apa yang kita harapkan ini? Begini Pak Guru, saya sangat mengharapkan ada solusi yang saya hadapi yang terutama ketika saya di kelas. Bagaimana kira-kira ketika saya mengajar di kelas itu tidak membosankan Pak Guru. Bagaimana cara mengajar saya karena itu terus, tetapi saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan agar bisa tidak membosankan bagi anak-anak. Kira-kira apa yang harus saya lakukan untuk memulai semua itu Pak Guru? Iya Ustaz, saya sangat paham itu maksudnya Pak Ustaz. Terus dari hal yang disampaikan tadi Ustaz, kira-kira apa yang Pak Ustaz telah coba perbaiki dari proses pembelajaran selama ini yang berlangsung ketika Pak Ustaz mengajar di anak-anak? Saya selama ini ketika mengajar Pak Guru, saya biasa menggunakan ini. Ini kan pandemi Pak Guru. Jadi masa pandemi ini anak-anak di rumah jadi mengajar secara online. Biasa saya gunakan Pak Guru itu saya mengajar lewat Zoom. Tetapi awal-awalnya itu Pak Guru banyak partisipasi siswa untuk ikut Zoom itu alhamdulillah boleh dikatakan hampir 100% yang ikut. Cuman lama-lama Pak Guru semakin berkurang yang bergabung. Saya
Saya kira-kira solusinya seperti apa agar eh, minat anak-anak untuk ikut pembelajaran lewat Zoom itu tidak berkurang, Pak Guru. Saya kira seperti itu. Kira-kira solusi apa itu, Pak Guru? Oh iya Ustaz. Jadi ceritanya nih Ustaz, selama mengajarkan menggunakan Zoom, jadi Iya. istilahnya ini selain menggunakan Zoom, strategi apa yang biasa kita lakukan Ustaz kalau mengajar di kelas? Iya. Saya selain menggunakan Zoom itu, Pak Guru, saya biasa memberikan tugas kepada anak-anak. Biasa saya lewat WA itu, Pak Guru, tetapi jumlah soal yang biasa saya berikan itu saya biasa kurangi dengan tujuan mungkin dengan seperti itu, Pak Guru, mereka mau tertarik, tetapi Ya berarti itu sudah Pak Ustadz sudah melakukan strategi yang luar biasa itu Pak Ustadz sebenarnya. Ada langkah yang kita lakukan seperti yang kita sampaikan tadi bahwa sudah mengurangi jumlah soal. Nah, kira-kira Ustadz artinya ini apa namanya? Sudah ada strategi yang dilakukan demi anak-anak. Namun kira-kira dari hal yang dilakukan, apakah ada perubahan yang terlihat di anak-anak Ustaz? Setelah misalnya mengurangi jumlah soal itu, menggunakan aplikasi Zoom. Nah, apakah Pak Ustaz melihat ada perubahan dari strategi yang sudah dilakukan selama ini? Setelah saya melakukan beberapa strategi itu, Pak Guru, yang menurut hemat saya itu sudah bagus sekali. Tetapi setelah itu menurut pengamatan saya, Pak Guru, saya melihat belum menunjukkan perubahan yang signifikan, Pak Guru. Seperti perubahan belum seperti yang saya harapkan. Mereka itu masih banyak yang sering terlambat mengirim tugas, dan yang parahnya, Pak Guru, ada beberapa yang bahkan tidak mengirim tugas itu, Pak Guru, sampai lama itu, Pak Guru. Jadi saya bingung ini, baik. Oh Bagaimana iya kira-kira Ustaz. ini? Nah ini Ustaz, tadi kan permasalahannya bahwa Pak Ustaz ini istilahnya kayak malu bertanya ke rekan-rekan lain. Nah, apakah Ustaz, Pak Ustaz telah bertanya kepada rekan lain yang maksudnya dianggap bisa memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi tentang bagaimana caranya menyajikan pembelajaran yang menarik atau aplikasi apa saja yang mereka biasa gunakan dalam menyajikan materi sehingga pembelajaran mereka itu di kelas menarik buat anak-anak mereka, Ustaz. Apakah Pak Ustaz istilahnya tidak pernah bertanya ke rekan guru lain, Ustaz? Ini masalahnya juga bagi saya, Pak Guru. Karena apa nih istilahnya ini, malu Pak Guru untuk bertanya kepada rekan-rekan guru. Karena nanti saya takutnya kalau nanti ketika saya bertanya kepada rekan-rekan guru yang lain, tanggapannya, apa ini Pak Ustaz ini tidak tahu pakai aplikasi atau apakah. Makanya saya Ya. cuman beraninya ini sama Pak Guru, Oh, kira-kira begitu, Ustaz D. karena saya tuh anggap tuh kalau Pak Guru ini pasti kalau ada ilmunya itu tidak Masya setia mau Allah. bagi sama teman-teman. Jadi saya beraninya cuma dengan Pak Guru ini. Oh, Kira-kira seperti itu, Pak Guru. itu patut diacungi jempol, Ustaz, karena istilahnya ada kepercayaan yang diberikan kepada saya istilahnya, Ustaz. Toh, tapi Iya, tadi kan Pak Ustaz menyampaikan bahwa ada perasaan malu sama rekan-rekan di sekolah. Nah, iya. apakah Pak Ustaz selama berinteraksi selama ini di sekolah pernah dipermalukan oleh rekan kita di sekolah, Ustaz? Kalau boleh Pak Ustaz cerita. Sebenarnya tidak pernah dia, Pak Guru. Cuman namanya malu sendiri, Pak Guru. Eh, Rasa malu itu yang lebih besar sehingga tidak pernah bertanya kepada rekan-rekan guru yang lain. Karena itu nih tadi, Tuan Guru, Pak Guru, nanti kan bilang gaptek di ini, walaupun sebenarnya tidak tunjuk terlalu, Pak Guru. Ya, Cuman namanya kita malu-malu. Jadi saya berani ini sama Pak Guru ini, kira-kira seperti itu. nah itu tadi Kira-kira jawabannya solusinya sudah dapat gimana, sebenarnya Pak Guru? Ustaz. Teman-teman di sekolah kan Iya, tidak pernah mempermalukan. Jadi
Saya Iya, sebenarnya setuju. Rekan kita itu di sekolah semuanya baik-baik, Pak Ustadz. Kalau iya. kita bertanya tentang proses pembelajaran, saya yakin pastinya mereka merespon dengan baik. Iya. Nah, begini Pak Ustadz, apakah Pak Ustadz tidak ada niat ingin bertanya kepada rekan kita di sekolah untuk memperkaya wawasan tentang strategi mengajar kepada anak-anak? Iya. Nanti Pak Guru saya gimana nih? Nanti saya coba ke teman-teman yang lain, Pak Guru. Saya coba Ya, bertanya lagi. ya, Gitu nah Pak bagus Guru. itu Ustadz. Ada Iya, keinginan berupaya untuk bertanya. iya, Jadi keberanian untuk saling berbagi untuk mendapatkan solusi itu sebenarnya hal yang luar biasa, Ustaz. Kalau iya. begitu, sebagai langkah awal, kira-kira Pak Ustaz bisa mendapatkan informasi dari mana agar istilahnya pembelajaran bisa menarik bagi peserta didik. Nah, ini istilahnya kalau misalnya Pak Ustaz belum ada kesempatan berdiskusi dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Kira-kira langkah apa yang pertama bisa ditempuh, Ustaz? Eh, Kira-kira Pak Guru, karena dengan zaman sekarang yang semuanya teknologi sudah canggih Pak Guru, mungkin akan saya coba mencari solusinya di internet kah Pak Guru, ataukah mencari di Google kah model-model pembelajaran, serta mencari informasi yang lain apa saja yang bisa memberikan agar intinya itu Pak Guru, nantinya itu yang mau saya harapkan agar pembelajaran saya itu lebih menarik lagi untuk anak-anak. Jadi mungkin akan saya gunakan fasilitas eh, teknologi yang ada sekarang Pak Guru. Begitu Wah, kira-kira Pak Guru. luar biasa sekali itu Pak Ustaz. Artinya Iya, beradaptasi terhadap perkembangan teknologi ya Ustaz. Sekarang kan istilahnya iya, guru mudah mencari informasi melalui internet. Istilahnya iya, kapan dan di mana saja kita gampang memperoleh informasi. Nah kalau iya. begitu Ustaz, silakan di browsing Pak Ustaz. Banyak sekali itu model-model pembelajaran yang bisa kita pelajari. Jadi mungkin setelah diskusi ini Pak Ustaz bisa coba. Mudah-mudahan, iya mudah-mudahan Pak Guru nanti saya mencoba yang ada di pikiran saya ini Pak Guru, saya akan mencoba lagi berupaya untuk tidak hanya menggunakan WA saja atau hanya Zoom saja saat mengajar, tapi mungkin karena itu bagi saya mungkin kurang kurang efektif sih, begitu Pak Guru. Luar biasa sekali itu Ustaz. Iya, Luar biasa sekali yang ada di pikiran tak Ustaz. Kira-kira ini Ustaz untuk ini strategi apa yang kita persiapkan untuk merancang pembelajaran yang lebih menarik? iya. Mungkin Pak Ustaz punya Saya strategi yang ada di kepalanya sekarang, kira-kira seperti iya. apa itu Ustaz? Mungkin yang ada di pikiran saya sekarang ini Pak Guru, mungkin akan saya gunakan P, apa itu PPT animasi Pak Guru. Saya Ya, juga bisa menggunakan aplikasi KiMaster atau membuat video dengan di Canva itu Pak Guru ya, ya, untuk mendesain komik pembelajaran, karena ini kan kita mengajar di SD Pak Guru. ya, Nah, ya. karena anak-anak SD itu kan Pak Guru menggunakan akan lebih senang jika disajikan pembelajaran itu melalui cerita atau melalui komik Pak Guru. Wah, Seperti itu. luar biasa sekali itu Pak Ustaz. Saya yakin Ustaz, pembelajaran akan lebih menarik kalau menggunakan, ini kan istilahnya kalau komik berarti dia ada audio visual, bisa dilihat, bisa didengar pada saat dibacakan isi komiknya. Wah, keren sekali itu idenya Ustaz. Keren Mudah-mudahan, Ustaz. iya Pak Guru. Mudah-mudahan saya penasaran dengan rancangan pembelajaran yang lebih menarik lagi Pak Guru. Ya, amin. Gini Ustaz, satu hal yang Pak Iya, Ustaz perlu ketahui bahwa orang yang penasarannya itu tinggi, maka itulah dapat dikategorikan guru pembelajaran yang baik. Terus ini Pak Ustaz, apa yang mesti dilakukan kira-kira sebagai tahap awal untuk desain pembelajaran yang menarik itu yang kita sudah ada di pikirannya tadi Ustaz? ya kira-kira ini Pak Guru, kira-kira yang saya akan lakukan ini Pak Guru, sehari sebelum masuk jadwal mengajar saya itu, saya akan desain pembelajaran itu, saya akan mempersiapkan yang lebih baik lagi
agar ketika hari hanya tidak kewalahan lagi dalam mengajar itu Pak Guru. Seperti Oh itu iya. kira-kira. Sepertinya nih perencanaannya Pak Ustadz ini sudah matang sekali di kepalanya ini Pak Ustadz. Silakan lakukan itu Pak Ustadz. Saya yakin upayanya akan berhasil Ustadz. Kalau saya dengar ini tekanan-tekanan suaranya ini Pak Ustadz, saya yakin bisa melakukannya Ustadz. Mudah-mudahan Pak Guru, tapi saya minta tolong tetap ketika, karena itu tadi Pak Guru, itu rasa malu itu Pak Guru bagaimana jadi saya cuma beraninya ini sama Pak Guru, jadi saya minta tolong agar nanti tetap dibimbing Pak Guru. Ya, siap Ustadz. Terima kasih. Ini Pak Ustadz sudah berani mencoba dan sudah berani merancang di kepalanya bahwa akan melakukan ini. Silakan dilakukan itu Ustadz rencananya. Iya, Pak Guru. Iya. Oke, Pak Guru. Terima Ya. kasih banyak Pak Guru sudah Sama-sama Ustadz. Terima kasih banyak. waktu Assalamualaikum. istirahat saya ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktek coaching yang telah saya lakukan bersama rekan sejawat di sekolah di UPT SPFSD Negeri Mangkurat 5 Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.